sallallahu ala sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad. Pada malam kali ini mohon undur diri dari indera pendengaran antum sekalian. Apabila terdapat kesalahan dari kami baik aqwalan wa ahwalan wa a'malan, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beliau yang mulia Al-Karim Al-Karim Kiai Khalil Yasin. Beliau datangnya dari kota Pangkalan selaku pengasuh pondok pesantren Darul Alif Kokok Pangkalan Madura. Wa ilaihi fal yataqabbal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, guru kita bersama yang mulia Kiai Muhammad Hasan selaku pengasuh PPA Darul Mustafa. Juga hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Abdullah, Kiai Abu Bakar, dan para kiai-kiai yang lain. Sehingga unsapora tak bisa nyebut situng, tapi dek seteja dan kaula takdimi dan kaula amul ja'aki. Juga Ketua RT 01, RT 02, RW 06 Duku Bulak Banteng, dan seluruh yang hadir, wali santriwan dan wali santriwati, wali siswa, wali siswi. Ini yang hadir mayoritas Madura, Bada secoba bada Madura. Baik, saya campur. Jadi bahasanya saya campur, saya pidato pakai bahasa sesibak nih. Pak Abi dia beri tentang bini.
Mana sumesen Pak Habib. Saya siap 1 malam. Sebukor bener-bener. Udah bibi siapa orang? Lah enggak, soalnya di rumah saya juga malam Jumat sekarang. Bukan cuma di Dukuh Kupang yang malam Jumat, di Madura juga malam Jumat. Dan saya biasanya punya istiqomah. Kalau malam Jumat itu misi muslimat di rumah. Anggotanya 1 orang. Jadi mari dikantongi kan yang isi muslimat. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini, di malam yang mulia ini, di acara yang sangat mulia bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah. Kita dipersatukan sama Maduranya, ada juga di luar Madura, tapi kita dipersaudarakan dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan cuma di Dukuh Kupang, tapi sampai surga kita tetap bersama. Amin. Dengan artian di Dukuh Bulak Banteng di antar ke Dukuh Kupang gitu. Dari bahaya mata itu bener. Antar ke Doli gitu. Ya Doli itu Dukuh Kupang ya. Gak bisa warning kan dia. Oh tak warning. Lah Dukuh Bulak Banteng pada malam hari ini ada acara. Acaranya pengajian umum dalam rangka Khatmil Quran dan Maulidur Rasul. Ada 2 acara. Ini acaranya Khatmil Quran, Maulid Rasul, dikasih foto saya yang pantas. Dan kadang-kadang acaranya haul, pengajian umum dalam rangka haul almarhum Bapak Ahmad yang dipasang foto saya. Terus hadir Mahmud Cak, saya mati ki muda kan nak itu. Nah acaranya Khatmil Quran, TPA Darul Mustafa sudah hatam Quran. Akhirnya diadakan tasyakuran. Kenapa kok diadakan tasyakuran? Juga gampang hatam Quran itu. Betul? Jangankan hatam Quran, ngaji Quran saja itu gak gampang sekarang. Dulu sekali. Itu di kampung-kampung itu ngaji biasa. Kalau sudah mau adzan maghrib itu terjadwal ngaji ten-ten itu dulu. Sekarang alhamdulillah dunia sudah modern. Kalau sudah mau adzan maulid jam 5 semua masjid itu ngaji. Suaranya enak-enak. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atrabahu wa ka'san dihaqa. Beli orang HP itu lagi kami yang ngaji flash disk, insya Allah flash disknya masuk surga. Amin, siapa jamin? Lu ngaji itu sekarang sulit, tidak seperti zaman dulu. Alhamdulillah anak didik kita oleh Allah diberi hidayah bisa mengaji Al-Quran bersama Kiai Muhammad Hasan. Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang dinyatakan baginda Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, siapa saja yang baca Al-Quran nanti Quran di hari kiamat akan datang memberi pertolongan bagi orang yang membacanya. Mudah-mudahan itu termasuk kita semua. Amin Allahumma. Makanya kita berdoa, Allahumma arhamna bil waj'alhu lana wa nuran. Allahumma minhuma wa 'allimna warzuqna ana wa atra waj'alhu lana ya rabbal Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Ini doa biasanya dibaca kalau sudah ngaji Quran. Saya artikan. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, irhamna, rahmatilah, kasihanilah kami bil Quran, sebab membaca Al-Quran. Orang yang membaca Quran itu akan dapat rahmat. Orang yang membaca Quran itu bakal diberi rahmat Allah. Tak usah baca, kan? Jangankan membaca dan mendengarkan saja itu sudah bisa mendapatkan rahmat. Jangankan membaca Al-Quran, ngedingaki orang maca Quran kak bintu bisa oleh rahmat. Makanya cuman Allah, "Dzakuri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum." Nah, kalau lah apa lagi turhamun itu? Yang penting apa? Meskipun cuma koncong di, koncong itu bahaya bu. Tidak bahaya, tay kok. Bahaya koncong dia. Maksudnya turhamun itu maksudnya diberi rahmat. Apa mengikuti lagi? Idza quri al-Quran, kalau dibaca Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan didengarkan dan kita tidak berbicara saat pembacaan Al-Quran, kita semua mendapatkan rahmat Gusti Allah. Loh, perhatikan. Cuma mendengarkan saja itu dapat rahmat, apalagi membaca Al-Quran. Makanya di duku bulak banteng coba duku panggulnya mana? Di duku bulak ini, di bulak banteng ini, kalau ada orang mau mati yang dibacakan Quran. Kenapa kok demikian? Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, ketika ada orang mau mati dibacakan Al-Quran, maka nazalat alaihi rahmah, turun rahmatnya Allah kepada orang yang mau mati yang dibacakan Al-Quran. Mun beda orang mati ya pakai baca Quran, turun rahmatnya Gusti. Kalau ada orang mau wafat, sampian hadir di dekatnya, bacalah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Betul kadang laki nama si bini neku HP TikTokan. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Nah kini semati ya burung banyak bit kekasihku. Jadi jangan kong jadi audit berlagi. Saya aku mau adu gitu. Bacakan Al-Quran. Makanya kita mohon, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami, kasihanilah kami bil Quran, sebab membaca Al-Quran. Artinya kalau mau diberi rahmat Allah, kalau ingin kasih sayang Allah, harus membaca Al-Quran. Nah, Quran itu al-muta'abbad bitilawatihi. Hebatnya Quran, sampean ngerti gak ngerti maknanya, yang penting baca itu dapat pahala. Karena al-muta'abbad bitilawatihi, dengan dibaca saja sudah merupakan ibadah kepada Allah. Yang penting bacaannya harus sesuai dengan tajwid. Balam yujawwidil Qur'ana athimu. Yang baca Quran tanpa tajwid itu dosa. Jadi kalau baca Quran harus pakai tajwid. Kalau nggak pakai tajwid, kata Rasul, rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Al-Quran, tapi Quran yang melaknat orang yang membacanya. Bukan dapat rahmat, tapi dapat laknat. Kenapa? Tidak sesuai tajwid. Ada orang ngaji seperti itu. Bacaan mereka apa sih baca dia? Ada kan baca seperti itu? Gak boleh, harus jelas. Kecuali sampian baca Quran itu salah, gak apa-apa.
belajar. Kalau tahap belajar itu boleh salah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina kafaru wa kadzabu bi Ustaz tak ngucap beduban Quran aja cong. Kalau belajar boleh salah, namanya belajar karena lisan kita gak sama. Orang Madura sama Surabaya kalau ngaji itu gak sama. Kalau orang Madura itu biasanya kurang membuka mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madura. Yang Surabaya terlalu terbuka. Baca kalau lelaki kan tata. Itu sih. Oh bayang gua mau dena kok. Apa kok mau? Kita kayak janda di mah kok udah janda. Janda pirang ini mudah janda pirang. Mula bila sobon cangka. Teh ko sanganyol yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Juga sama, cara bacanya gak sama. Namanya juga lisan gak sama. Madura sama Surabaya itu beda. Tapi nanti kalau pakai tajwid itu akan sama. Kenapa? Karena ukurannya Imam Asim dengan Imam Hafiz mengaji itu mulut terbuka 2 gerigi. Duduk dua gerigi atau 2 jari. Jadi kalau pakai 2 jari nanti yang Madura bisa dibuka sedikit, yang Jawa bisa mingkem sedikit. Jangan meruncung. Jadi tadi kan kalau yang Madura waja'alu lillahi andada Madura. Yang Jawa waja'alu lillahi kan tata. Nah ini kalau pakai tajwid sama nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Nah, akhirnya sama disatukan oleh tajwid. Siapa yang ngajari tajwid? Kiai Hasan dan juga guru-guru yang lain. Makanya kata Sidina Ali, ana abdu man qad 'allamani harfan wahida. Saya itu hamba sahayanya orang yang ngajari saya 1 huruf. Kula di kebudang orang sing ngajar 10. Harap tuh. Hah? Oca? Trisi ya? Si Trisi tak Fatih Raja? Gak apa-apa. Ini oleh Allah diberi rizki karena Allah tahu sampean lagi hujan. Kan hujan ini, udah dari tadi kepai. Sebini mak kita pakai hujan mau kepai kok. Ada apa? Mengadu melo beda lagi. Kalau yang cowok kan enggak ya. Memang ini tapi enten pun beda makin saya beda larang lagi bu. Dulu itu beda FIFA. Kalau FIFA itu pantai kali penuh ada melocor dulu. Dulu 2005-2010 ada bedak proyek dari Cina itu harganya murah langsung putih, namanya yen. Kok tahu itu orang memiliki ya kok. Ibu kalau budak penting sih budi yen jangan makin buru-buru. Jangan tulis boleh mak yang punya tuh hari kok
Kuliah 3 bulan Pak aku ngeliat bermuan ada ya. Itu dulu. Sekarang alhamdulillah sudah ada MS Glow. Ada skincare. Yang punya uang skincare, yang tidak punya skincare. Alhamdulillah dengan MS Glow mukanya putih-putih, leres bagundelan. Tapi itu bangkalan. Semua anak putih leres jelang itu bangkalan. Mon gula banteng. Ada telenggapi. Ada putih sekali. Allah mau balik MS Glow ni ngetirap. Saya kocak glowing relate. Tegak ngetirap nak plastik. Lecet, lalaknya berosot dulu. Bini gula serambu. Saya dulu belikan, bisa aja beli yang apa? Mau lecet dulu kok panium kok tu boleh cara. Suruh mulai kadekan. Guys, pertama perhatikan Allahumma rahmna. Ya Allah rahmatilah kami, kasihanilah kami bil Quran, dengan membaca Al-Quran. Artinya minta rahmat Quran, harus baca Quran. Kita tidak akan mendapat rahmat kalau Qurannya nggak dibaca. Alhamdulillah anak-anak kita sekarang bisa khatam Al-Quran. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, jadi anak yang bisa tetap istiqomah membaca Al-Quran. Amin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama. Jadikanlah Quran itu imam kami. Imam itu apa artinya? Yang diturut bukti. Kenapa saya nyampe imam? Kan butuh waktunya. Imam itu yang diikuti. Imam itu adalah yang ada di depan kita, kita ikut di belakangnya, kita manut. Itu namanya imam. Siapa imam kita? Al-Quran. Nanti sampean kalau mati akan ditanya siapa imam kalian. Sampean ketika mati ada 6 pertanyaan. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Apa agamamu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? 6 pertanyaan ini yang akan dipertanyakan setiap orang yang wafat. Siapa yang bisa jawab? Naum takal arus. Yang bisa menjawab 6 ini langsung disuruh tidur sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tapi kalau tidak bisa menjawab akan disiksa sampai hari kiamat. Wong kita mati ngapa lagi bu? Buah. Cuma 6 ini bocoran dulu, mumpung belum mati sampean. 6 ini hafalkan ya. Dihafal no. 1. Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, Quran imamku, Islam agamaku, terus Ka'bah kiblatku, Muslim laki, Muslim perempuan saudaraku. Kalau sudah hafal, matilah. Ya mulai hafal gitu mah. Terus mati mulai hafal. Jadi nanti pas mereka tanya, "Marabbuka?" Jawab, hafalkan, hafal. Muka ipal-pal kaki ya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang akan menjawab nanti itu bukan lisan kita tapi amal kita. Meskipun sampean hafal, kalau amalnya jelek tidak akan bisa menjawab. Meskipun sampean nggak tahu, tidak hafal, tapi amalnya bagus, tetiring surga aja tetiring gus bagus, teti orang bener-bener kata tanggaan tak toman masake, tak orang lampe, ibadah Allah semangat seperti duku bulak banteng ini. Laki-lakinya ibadahnya luar biasa, saking dari semangat tak mun ajumat amulaikum mislam angka. Tahu nyala berdem. Yang penting amalnya soleh. Quran itu imam. Kalau Quran itu imam, maka kita harus mengikuti Al-Quran. Apa yang dikatakan Quran harus kita ikuti. Betul. Quran menyatakan
innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kalau saya punya masalah, maka saya akan adukan kepada Allah. Kalau saya punya kesusahan, saya akan beritahu Allah. Alhamdulillah, duku budak banteng kalau punya masalah dikasih tahu di TikTok. Tadi laku mereka ikut TikTok kesambiannya. Betul sudah ya. Kurang atau karbon lagi nak wanita mana pasti tak tahan apabila suami hujan ngata. Kata Quran, kalau ada masalah jangan ceritakan kepada orang lain. Kenapa? Masalahnya nggak selesai, satu RW tahu semua nanti. Betul? Orang neka tak kira abri solusi, paling nyorak berdompos mata aja itu. Bener? Nah, orang nggak suka semua sama sampean. Makanya kalau ada apa-apa jangan sampai upload di HP, di WhatsApp, di status, di TikTok. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini kata Quran. Kalau punya masalah, mari kita adukan kepada Allah. Kalau punya masalah, kita laporkan kepada Allah. Allah yang akan memberi jalan keluar. Setengah jam lah. Ini siapa sih turun, Bu? Nah, itu coba aku nih. Kok lagi romamu tak dikasih turun, tak turun. Pengajian. Semalam ya tas bisa kok. Pengajian. Kamu udah turun kak? Kabin sekali kok. Ojeng. Jadi kipas apa kepekan dulu. Masa aku baru rambut kipas ini ke timur ya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kipas kebarak pada kesempatan kali ini. Ya tahu lihat pidato kok. Apa kipas DJ pada mendengar itu siapa kepek. Wis lah para turun lah. Minum gelu. Halo. Minum gelu. Minum gelu ya kok. Ada kenembi kok. Jadi Quran itu sebagai imam. Artinya apa? Kita semua harus ikut Al-Quran. Dari macam anak hadirin, makanya punya anak itu harus masuk TPA. Nanti para kiai menjelaskan bahwa hukum itu semuanya diambil dari Al-Quran. Hukum yang keluar dari Al-Quran itu menjadi ilmu, sementara hukum yang lewat pemikiran ulama itu menjadi fikih. Apa perbedaan ilmu dengan fikih? Kalau ilmu itu qat'i, tidak bisa berubah. Jelas? Perhatikan. Hukum yang keluar dari Al-Quran itu namanya ilmu. Kalau hukum itu diambil dari Al-Quran, itu namanya ilmu. Kalau hukum itu melalui pemikiran ulama, itu namanya fikih. Bedanya apa? Kalau ilmu qat'i, nggak bisa berubah sampai hari kiamat. Kalau fikih melalui pemikiran ulama, itu kondisional, bisa berubah-ubah tergantung tempat. Jelas? Di Quran ada ayat seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Iya, ini ngambek buntung. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, sampian diwajibkan berpuasa. Maka kewajiban berpuasa ini tidak bisa berubah sampai kapanpun. Kenapa? Kewajiban berpuasa itu dinyatakan Quran. Kalau Quran yang menyatakan, tidak akan berubah. Kalau yang menyatakan hukum itu melalui pemikiran ulama,
itu dhonnius subut, itu cuma persangkaan bisa berubah-ubah. Contoh hukum temancut. What do you know temancut? Apakah sampean tahu apa itu temancut? Tahu. Temancut itu Dek, gula tanya ke sampean, gula tanya. Temancut ini kau hukum suci apa najis? Najis kan? Senajis temancut itu kata Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Malik temancut itu tidak najis. Karena masalah najis temancut benih oleh dari Quran tapi dari pemikiran ulama. Jelas ki? Mundi Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan berpuasa. Semua ulama nggak ada yang berani menyatakan puasa gak wajib, semuanya bilang wajib. Karena apa? Quran yang menyatakan. Kalau Quran qat'iyus subut gak akan berubah pasti. Tapi ketika tamancu itu hukumnya najis, ulama lain ada yang menyatakan suci. Kata Imam Syafi'i, at-tamancu an-najis. Tamancu itu najis karena tamancu itu al-mustaddar. Secara tabiat kita itu jijik sama at-tamancu. Kata Imam Malik, oh enggak, tamancu itu tabi, sesuatu yang ikut. Kalau sesuatu yang ikut tergantung yang diikuti. Tamancu itu kan keluar dari ajam ya. Ajam kini akan apa hutan. Oh tamancu badoh. Nah ini kata Imam Malik. Jadi kalau hewannya bisa dimakan, fatamancuhu aula. Idza kana ketika hayawanuhu hillu akluhu, ketika boleh hewannya dimakan, maka fatamancuhu aula, tamancuknya juga boleh dimakan. Jadi kepun Imam Malik tamancuk ni kasoceh. Taena hewan sekening kakan ni kasot. Saya tanya sama duku bulak banteng, kepun sampean tamancuk ni kan najis na kasoceh? Najis. Taena penting me tai buang di sampean. Tak tahu buat dia. Ada mak kecil. Tai nak bawa tongkol juga itu orang di kaki bu. Ayo, lemak itu. Loh, sampean kalau ikut Imam Syafi'i yang menajiskan semua kotoran, meskipun tainya bandeng itu najis. Karena kata Imam Syafi'i semua kotoran hewan itu najis. Untung ada Imam Malik yang menyatakan tamancu yang dimakan itu suci. Jadi kok penting kita buang tai na tak napa? Ada apa? Karena pentingnya ingin kakan pakai tai na bado. Iya mun penting, gak mun kok kendu ya pada remak kan? Mun bandi kok kendu 5 kilo ebeli ya. Seminggu tak mari semua tai na kendu ya dia. Cak kendu senyaman tai na ya baik dikit. Bukan nih cak kendu senyaman kan tai na saya baik dikit kan tai na kendu ya kan? Bener. Cak pemakan tai kendu dia. Jadi hukum itu kalau keluar dari Quran itu tidak bisa dirubah. Kalau Quran mengatakan wajib, semuanya pasti wajib. Tapi kalau hukum itu keluar dari pemikiran ulama itu jadi fikih. Kalau fikih itu berubah-ubah, lain orang bisa lain pendapat. Maka ada jatuh karang margana yang berkaitan dengan ijtihad pemikiran. Hukum yang melalui pemikiran itu berbeda-beda. Kata Imam Syafi'i, laki-laki punya wudhu menyentuh perempuan batal apa tidak? Batal. Kata Imam Malik, gak batal. Lu kok beda? Hukumnya tidak muncul dari Quran tapi muncul dari pemikiran ulama. Kalau muncul dari pemikiran ulama itu pasti berbeda-beda. Makanya itu bagi sampean jadi rahmah. Sampean itu justru dengan hukum berbeda-beda sampean jadi gampang. Kalau di duku bulak batik ikut Imam Syafi'i, kalau nyentuh batal. Nanti sampean kalau umroh, nanti sampean ikut Imam Malik. Sehingga ketika sampean tawaf di Mekah itu menyentuh perempuan, sampean itu tidak batal. Apa? Orang sampean menurut pendapat Imam Malik mungkin nyeting, mungkin era kaki katongkeng ngawure. Sabung cahahaha. Yang gue kok. Aja siapa tulisan bengkong ya? Apa? Beda. Maju tuh gitu kok kan.
Mohon. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam kami. Yang hadir ini jadikan orang yang ikut Quran, bukan Quran yang ikut kami, tapi kami yang ikut Quran. Amin. Kalau kata Quran haram, kita siap haram. Amin. Kalau kata Al-Quran wajib, kita siap wajib. Amin. Itu namanya ikut Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu cahaya. Jadikan Al-Quran itu apa cahaya? Tirak. Apa itu cahaya? Perhatikan Bu, kata Rasulullah, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Terangilah, bukan terangkanlah, terangilah, terangilah rumah sampian yang punya rumah, terangilah kata Rasul. Yang pertama, bisolat, jangan sampai rumahnya tidak ditempati wa tilawatil Quran, terangilah rumah sampian dengan membaca Al-Quran. Rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah itu akan terang, rumah itu akan bercahaya. Pak ngocak yang dukuh bulak banteng dan sapa rumah mau ngaji terang kok belum buat ngaji romato dan rumah mi pun peteng mun sampian lah ngaji ilmu Roma na sampian pun peteng tekku kilometer tabuking dek token lagi. Lo yang dimaksud jadikan Al-Quran nur cahaya itu apa? Nurul qalbi, cahaya hati. Orang yang ahli baca Al-Quran, hati Nabi Allah ebatera, hati setera, hati ini kata Andi penyakit, hati ini kan di penyakit Bu, monsoki cer, penyakit ya, monsoki monsoki pak ampu arle aki orang lah, monsoki atir. Pulang sekarang ngabut raja, cek makai sing malu malah celepah ujung. Aduh melok. Tapi bener yang duku bulak banteng itu yang banyak di Jawa. Pulang selok ngabut raja, bu pahit sebab itu cucuk makai tak pernah tulen. Kumpul masih agak kerdeki. Aslinya keng mata waselok. Itu namanya penyakit. Bener penyakit akhir Bu. Monsoki akhir, monsoki sombong. Opo. Bisa ini akeh. Saya itu mondok di Madura. Saya nggak ngerti bahasa Surabaya itu, nggak ngerti. Tapi dulu saya punya teman ada dari Tembok Gede Surabaya, ada mondok di Madura. Saya tanya-tanya, Surabaya jadi mau nanti lenon apa bahasanya? Boleh sini kak. Nanti kalau ke Surabaya, permisi itu bahasanya cancu. Allah lambak gula atau rok bunte kalakal itu ternyata. Makanya benar kata Rasul, man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Orang itu kalau ngerti bahasanya suatu kaum maka akan aman dari dikalakali. Saya dulu dikira cancu itu bahasa permisi, ternyata. Ya Allah, makanya pun pas sampai ring jebok, ring Surabaya, orang bulak banteng Surabaya, yang laki-laki bulak banteng, terus beristri orang Madura, yang Madura agak bisa bahasa Surabaya, yang Surabaya agak bisa bahasa Madura. Lah ini kiamat ini. Malam pertama mau cak selake, cekel noh, cekel mantul ni. Padahal cang selake soro teku aki. HP maksudnya HP, soro teku HP. HP. Cang selake
HP nasurat aku. Berhubung si bini lo kata jajan, cekel dina. Nggak saya Madura. Si bini jaringan reng Madura menterotaan dia anak masuk KB. Ngocak ke selaki mas, masuk KB mas. Oh iya dek masuk KB. Luku bolak banting suruh masuk kafe yo, boleh buka kafe. Siapa mau jadi cepu? Nah kita siapa deh yuk? Oh berdiri laut ini. Allah. Makanya saya itu tadi dipesan di atas. Jangan pakai bahasa Madura, campur biar sama-sama ngerti, karena yang hadir ada yang tidak bisa bahasa Madura, betul? Makanya saya campur. Kalau disuruh campur bahasa Indonesia saya siap. Pakai bahasa Madura, oke. Bahasa Indonesia sedikit-sedikit saya bisa. Kalau disuruh pakai bahasa Surabaya, tak langsung boleh mau dia begitu. Saya dulu punya teman dibawa ke Ampel, nyampe ke Ampel itu kan bahasa Surabaya kan ciri-cirinya oo semua kan, opo apa ini mono. Dan terus dia ke Ampel tanya mau beli pacar, tanya mas iki bropo. Iki bropo yang jual sendal di semis sebenarnya tak buat apa sekali. Iki bropo ya Allah. Iki na bener beropon aja ya. Allah. Bahkan dimana jadikan Al-Quran itu yang pertama, dengan Al-Quran jadikan kita mendapatkan rahmat. Yang dua, dengan Al-Quran jadikanlah Al-Quran sebagai imam. Yang nomor tiga, jadikanlah Al-Quran sebagai nur, cahaya hati. Hati yang bercahaya, hati yang lapang, tidak mudah sakit hati, hati yang tidak gampang sedih, hati yang tidak gampang terpengaruh dengan keadaan. Itulah hati yang bercahaya dengan cahayanya Al-Quran. Siap kira-kira? Yang sedih sampean, yang sering banyak musibah, coba baca Al-Quran. Karena kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khusara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda. Karena ada yang ahda sabi. Nah, iya nak lanat tadi loh. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Quran itu adalah tombo hati. Makanya tombo hati iku ono. Wis pada tahu ya lima. Semayu. Boleh. Kalau minta aneh gitu. Belum Jumat aja mulai ada. Di sana minta adeknya. Cek penterang nangis pelangis kado mon. Apa untuk pula banting itu laki yang kuat benar. Itu maksudnya. Mau minum sebelum dulu. Mau dicicir ya? Hah? Dicicir? Benar banyak. Apa itu? Apa itu? Yakin. Benar? Itu yakin. Butuh akan ngapri lah. Dicicir, tidak ikut yakin. Itu yakin dicicir di sahabat Andul. Andul mawir ya. Tidak ikut yakin. Tentok-tok dengan suruh mereka dari kalian.
Parah, hari jen malam jen gula lah ini. Bahasana. Ada lagi dengan kini belum semata. Lanjut. Aku jangan-jangan nih. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna. Ya Allah, kalau ada yang salah tolong kami diajari, kalau ada yang lupa tolong diingatkan. Yang namanya manusia pasti punya salah. Gak mungkin manusia itu tidak pernah salah. Sampai ada lagunya, begini dosa begitu di mana-mana. Alhamdulillah, beri kalau selawat bisa meruakan gini. Maka dengan surat Al-Quran, kalau saya lupa ya Allah ingatkan, kalau saya salah perbaiki ya Allah. Karena manusia itu punya salah. Biasa manusia kan di salah. Yang laki salah, yang bini. Makanya rumah tangga atau uang ingat tom injili biasa. Atau kars yang malam biasa. Kenapa? Sama-sama salah. Saya kalau acara walimatul urus selalu menyatakan, mun berdering lagi bini atau kar itu normal. Saya tak normal mun berdering lagi bini tak toman atau kar. Setahun tak atokar, 2 tahun tak atokar, 3 tahun tak atokar. Insya Allah lagi bini bui kapi. Kalau bukan karena bui, pasti akan bertengkar biasa. Kenapa kok bertengkar? Rumah tangga bertengkar itu sengaja. Bi Allah ipatokar. Mantannya kamu mantan laju kan tak berdiri mantan anyar kan? Mun mantan anyar kan berdiri lampuri. Mun lampuri kan tahu saco pagi. Tekir saya nggak pernah bergang bodi. Lampu. Bener. Mun mantan laju kan lalok lah. Cermat beci pah atau karbu mana atau karbu tak pah bar boleh. Bener. Anyar boleh. Selaki tak nakat makan di kakak ya kakak. Padahal beli mau jak mang kacau. Bener tokar kakak. Bener. Oh malam Jumat nak setia di kapan di bauri selaki pada kek nyelek tapi nyari center. Seteronya apa? Yang sini nyari center dari nunggu posen terus sampai center lagi. Ini masih terlihat masih dinari ya. Si Mini nyampe saya terpuji bikin makan ya. Atau karbon biasa manusia itu punya salah. Makanya dengan Al-Quran mudah-mudahan kita diperbaiki. Amin. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang bisa membaca Al-Quran di siang hari atau di tengah malam. Mantap, saya hadir setuju. Seperti orang saya ahli baca Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya sering menawarkan konsep bagaimana caranya agar kita bisa baca Quran. Sampian kalau baca Quran itu jangan banyak-banyak. Kalau banyak sampian nanti akan sengkak. Mun baca Quran jaknya banyak, mun banyak sampean sengkak. Coba sampean programkan 1 sholat 1 ayat, 1 sholat 1 ayat, 1 sholat 1 ayat. Mun sampean baca sama kera, sampean punya kesibukan. Akhir ala kuat, akhir mangkata. Muning saya tak kira-kira. Makanya sampian sejadah benruku ekulung ia ada beri katok Quran sahabat yang tasak sampian pasti ngerti laka Quran. Makanya pasti ngaji selesai sholat jangan sampian beranjak dari tempat duduk sebelum mengambil Al-Quran 1 ayat saja dari surah Al-Baqarah sampai terakhir. Gak apa-apa
sehari semalam 5 ayat, 1 bulan 150 ayat tidak terasa. Siap kira-kira? Pada subuh besok amalkan, ambil sampai Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Masa kisah kamu sedia bu? Nanti selesai duhur jangan beranjak dulu sebelum ambil Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Insyaallah kumpuya ketok hatam Quran. Kita tidak akan pernah hatam kalau tidak pernah memulai. Sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi dengan tetesan air yang tidak pernah berhenti, batu pun akan culbang. Culbung maksudnya. Apa bahasa Indonesia culbung apa? Berlubang itu alobeng berlubang bahasa Indonesia. Namun culbung apa? Itu lubang. Bahasa Madura itu banyak pada bahasa Indonesia. Culbung ada bahasa Indonesia. Berubah, parobah ada bahasa Indonesia. Ada kan? Betul kan? Beda kan? Dan bilang nanggung, iya berubah, laki. Masa beda bahasa Indonesia? Sudah lahir entah, sudah anaknya berubah. Iya, satu yang pada hitam. Ada parobah, berubah. Ada bahasa Indonesia. Terus lagi yang nggak ada bahasa Indonesia-nya, cucu aja ada bahasa Indonesia. Hah? Benih. Kok mana bisa desek ku cucu aja tak ber. Mana bisa kaki pak cucunya mas. Apa? Saya kalau dipijit kamu jodoh deh ya. Ngandung begitu pijat tuh. Kan nggak ada kan berarti kan? Jadi cucu, colbeng berubah jadi bahasa Indonesia. Ini cek sekali. Mau bahasa Sunda aja nggak ada. Apa colbengnya? Ini culbang gitu aja. Ini cara lurus aja beri tak tahu. Yuk. Mana turut tak sempat tengah kedinanya. Wis sejam lah. Beri acara mereka dia kan. Terjam bu, sesuatu acara apa terjam bu, 2 jam, kambuh sekali 2 jam akan dengan TV dia. Mau 2 jam jangan macam penceramah macam besar bu. Mau sampai sopur aja mati karena duduk ini jadi nyakit. Yo pore. Kaple icu. Kodok tahu ibu dia nak kena suruh kerja kok. Oh, pokok. Yes, ayo boleh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, makanya doa ini dibaca ya. Mudah-mudahan Quran dengan dibaca kita mendapatkan antar kami kok main dia. Mendapatkan rahmat pahala. Kami namun tak tahu dengan rakyat. Cara kompik mencoba ini kebit. Nanti nak ikut aja kok bukan cara berani gini dia kan. Ini cuma gini mau abu dulu itu. Hari dia maksud saya. Yang pertama, Allahumma arhamna bil Quran ya Allah. Rahmatilah kami, kasihanilah kami dengan membaca Al-Qur'an. Waj'alhu lana imama, jadikanlah Al-Quran sebagai wanuro dan cahaya hati, amin. Wahuda dan sebagai petunjuk, amin. Warahmah dan kasih sayang, amin. Allahumma dzakirna minhu ma nasina, ya Allah. Peringatkanlah
berikanlah peringatan ketika kami itu lupa. Wa'allimna ma jahilna, dan ketika kami tidak tahu ajarilah kami dengan surat Al-Quran. Warzuqna tilawatahu, dan berilah semua yang hadir rezeki membaca Al-Quran ana al-lail, di tengah malam, wa tarafan nahar, dan di dua ujung siang dan pagi dan sore. Kalau kita sudah bisa membaca, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan anak kita di Darul Mustafa demikian adanya, amin Allahumma amin. Demikian sekilas info. Jangan kemana-mana, karena kami juga tidak akan kemana-mana. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian dong. Alakong, sebuah agak lagi, sebuah lagi, sampai aku jauh. Ingin kali hadir sambian ni kecil benih kiai ni yang coba. Oh pandot tung yang buat kopi, mancung benih king murumat, king ngocak. Iya kini bukan. Jadi yang hadir ini bukan mau ngaji, tenang salah. Ulang ni gunung YouTube gua terlalu luar biasa. Sampai mau nikah benda anak rengkali tak percaya pulang gua ingat Habib ya Allah. Atau kan nih. Sekali tok senap sambil kerja seorang lagi. Bila ada bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang tiada batas. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur semua, dimudahkan rezekinya, anaknya soleh solihah, bisa ziarah Mekah Madinah. Seandi masalah yang kak masalah nah, seandi penyakit beres penyakit ah, seandi otang pelekas majer otang ah. Saya kita bisa majer otang ah, saya mau otang majer lupa. Siapa amin ya? Tak majur betul. Gitu. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ahli tilawatil Qur'an washfa'na bil Qur'an. Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahli salamah wa min ahli syafa'ah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل حسن الخاتمة ولا تجعلنا وإياهم من أهل سوء الخاتمة. وأدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد سيد المرسلين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.